Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Kali ini saya mau melanjutkan kisah dari Kualat Gunung Pulau Sari, episode kelima. Cerita ini kami ambil dari kumparan yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Tidak usah lama-lama dan tidak usah basa-basi lagi. Kita langsung saja ke ceritanya. Sosok lelaki itu bangkit, layaknya Bobby. Dia pun dengan baik membereskan kembali tenda dom miliknya, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti oleh demit yang berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby itu. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak mengaruhi curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby, tapi sesekali suara itu mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad 3 temannya yang terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk, tubuh mereka sedang digerogoti oleh belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali dia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulau Sari. Dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit, termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir. Mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana, seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini, dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad 3 temannya. 1 orang perempuan dan 2 lelaki, tak lain adalah teman kampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya mas." Ajeng masih menangis menatapi teman-temannya. Kasihan ya mereka. Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit. Ia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini. Sosok yang menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat ia menggali 3 buah lubang. "Sudah selesai nih," kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika terheran-heran ketika melihat 3 lubang yang sudah digali dengan sangat cepat. "Cepat banget mas," kata Ajeng kepada sosok itu. "Iya, aku kan laki-laki," timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur 3 jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan temannya itu, sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. "Malam ini kita berkemah di sini saja ya," ujar lelaki itu. "Terserah kamu mas," timpal Ajeng kepada makhluk itu. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat temannya Ajeng dikuburkan. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam, tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda, malam itu bulan sedang bersinar terang, sehingga dari dalam tenda, Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan pakaiannya kembali,
lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng. Kedua matanya merah menyala, mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Nafas Ajeng terengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Tapi semakin mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Bahunya berdarah, tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar dan tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya, dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu. Kukunya panjang, warnanya hitam pekat, taringnya menjulur hingga ke perut, dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa. Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentikan secara mendadak, membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. "Aku sudah memberitahumu kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang itu menembas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan pengawal dan para pengawalnya yang lain terpental ke belakang, seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama beberapa tahun, Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti.
Di dalam keraton itu, Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-pandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itu Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobby menengadahkan kedua lengannya. Tubuh Mira berlahan melayang mendekat ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil memboyong Mira. Bobby masih memboyong Mira, senapannya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu, dan tak lama berselang, Mira tiba-tiba saja bersiuman. Bobby pun menyandarkan keponakannya itu di bawah pohon besar. "Mira." Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga, dahan-dahan pohon bergemetar, seperti ada yang mengguncangkannya. Bobby mendongak. Dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suami Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira, lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu, Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk besar itu meraung, lalu mengayunkan tangan kirinya, hendak menghantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Pulau Sari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya, dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun. "Sini, Om bantu." Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan, walau masih harus dibapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng. Entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang terjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu, berharap ada mobil yang melintas. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pickup yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu pun berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun numpang ke mobil pickup itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby itu berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya, dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki Gunung Pulau Sari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang teriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di Gunung Pulau Sari. Suha bersama 3 orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu didengar setiap malam. Tak butuh waktu lama lagi, Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci, membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari kualat Gunung Pulau Sari. Setiap orang yang naik gunung
haruslah menjaga sikap dan perkataan, sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata dan mereka ada di sekeliling kita. Terima kasih buat para pendengar setia. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.